Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah kajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang insyaallah barokah dan mulia ini kita bersama-sama manjatkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tentunya adalah yang kita rasakan pada pagi hari ini. Dari mulai kita alhamdulillah tadi pagi bangun tidur, kemudian kita beraktivitas seharian, kemudian sampai dengan di waktu sekarang ini. Tentunya banyak kejadian-kejadian yang kita alami, terutama adalah kita bisa mengukur apakah hari ini itu lebih baik dari hari yang kemarin. Oleh karena itu rasa syukur itu tentunya perlu kita bersama-sama tingkatkan terus dengan upaya agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nilai lebih kepada kita semuanya. Hari ini kita sehat walafiat, maka dengan rasa syukur itu insya Allah kesehatan yang kita rasakan saat ini akan selalu bertambah. Dengan kita bersyukur pada Allah, kebahagiaan kita hari ini maka insya Allah akan bertambah bahagianya. Pendapatan kita hari ini maka dengan bersyukur insya Allah akan menambah pendapatannya dan seterusnya. Karena janji Allah tidak akan mungkin pernah diingkari. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah berjanji itu akan meningkatkan nikmat yang sudah dia peroleh, yang sudah dia nikmati. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kedua kalinya salawat dan salam tidak lupa mari kita bersama-sama sampaikan kepada Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita semuanya berharap ya. Tapi tidak hanya berharap, tetapi juga ada konsekuensi. Kalau kita nanti ingin mendapatkan yang disebut dengan syafaat Rasulullah atau pertolongan Rasulullah, ya tentunya harus diimbangi dengan kita bersama-sama istiqomah menjalankan apa yang menjadi risalahnya, apa yang menjadi ajarannya, apa yang menjadi tauladannya kita tauladani dan lain sebagainya. Baik itu ucapan, perbuatan yang itu menjadi satu sunnah Rasul, kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menjalankannya. Maka insya Allah harapan itu bukan hanya sekedar PHP. Harapan itu bukan hanya sekedar sekedar harapan, tetapi ada capaian yang nanti akan didapatkan dari usaha ikhtiar kita dalam rangka menjalankan apa yang diajarkannya oleh baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini sedikit kami akan menyampaikan tentang mensyukuri nikmat umur. Karena kita semuanya ini kadang-kadang seringnya lupa nih Bapak Ibu, lupa akan firman Allah ya. Coba Bapak Ibu hanya yang dirahmati Allah bisa diperhatikan ya.
Di dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah itu sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kan ngeten nggih. Kalau kita menghitung nikmat Allah, tentu kita tidak mampu menghitungnya. Ibaratnya nyenengan menggenggam gula pasir itu ya, atau pasir lah gitu aja. Pasir kita genggam, kita suruh menghitung saja tidak mampu. Padahal kelihatan. Apalagi sesuatu yang benar-benar diberikan Allah yang kita rasakan, kemudian kalau kita menghitung itu tidak mampu untuk menghitungnya. Berarti apa? Dengan kata lain, nikmat Allah itu sungguh besar. Tetapi terkadang yang dialami oleh diri kita, bahkan sebagian dari saudara-saudara kita itu apa? Kita tidak ingat akan hal demikian. Dianggapnya apa ya? Hidup ini ya sebagai satu tahapan saja. Ya, tahapannya apa? Allah memberikan umur, kita hidup hari ini, kemudian besok juga masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan umur, ya sudah, itu saja itu loh. Jadi ibaratnya apa? Bukan menjadi sesuatu yang perlu direnungkan, tetapi yang jalan begitu saja. Ketika ditanya, ngapain? Kok kita tidak mau merefleksi pada diri kita? Jawabannya kan dengan entengnya kan itu tahapan hidup. Sekarang kita hidup, kita juga nanti akan berakhir hidup kita. Artinya apa? Kita akan mati dan seterusnya. Tetapi bukan menjadi satu cerminan bahwa hidup kita yang diberikan Allah itu suatu nikmat. Ya, nikmat yang kalau kita tadi disampaikan menghitungnya tidak akan mampu. Ya. Nah, nikmat yang diberikan Allah kepada kita tentang usia, walaupun kita tidak bisa memungkiri ya, dari beberapa kajian teoritis gitu ya, termasuk dari ilmu-ilmu psikologis itu kan menyampaikan ya tahapan manusia itu jelas dari mulai lahir, kemudian kita menjadi bayi, kemudian tahapannya menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua, jelas meninggal kan begitu kan? Itu sudah logisnya begitu kan? Itu tahapan yang dialami oleh diri kita. Ya tentunya yang bisa merasakan adalah bapak-bapak nyun sewu yang sekarang usianya sudah menginjak lanjut kan begitu ya. Jadi sudah merasakan tahapan itu dari mulai lahir dan seterusnya ya. Nah, tetapi perlu diingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa umur itu merupakan suatu nikmat Allah yang mahal harganya. Mahal Bapak Ibu. Mahal harganya. Bahkan juga dikatakan itu nilai tinggi, nilainya itu tinggi atau tinggi nilainya. Makanya sekarang ini kalau kita betul-betul resapi nyun sewu nggih, saudara kita yang sekarang berada di rumah sakit, kemudian susah bernafas kira-kira begitu ya. Kalau bernafas itu sesak lah gitu ya. Itu harus menggunakan kan bantuan yang berupa oksigen. Ya. Sehingga kalau oksigen dilepas, hidupnya itu akan terancam. Artinya terancam Pak, terancam dia tidak akan sampai pada kehidupan berikutnya alias meninggal kan begitu ya. Nah, itu saja sungguh luar biasa. Sehingga kalau umur itu dinilai dengan materi tidak ada bandingannya. Wes Pak, berapapun kita beli usia, beli umur itu ya, kita tidak mampu. 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun dan seterusnya kita tidak mampu untuk membeli umur.
Makanya umur itu merupakan suatu nikmat Allah yang mahal harganya. Jangan dibanding-bandingkan dengan nilai materi atau nilai rupiah. Makanya kemudian ketika orang sakit gampang. Kalau kita sakit, yang penting kita punya uang banyak, sakit itu bisa disembuhkan. Siapa bilang? Dokter, rumah sakit itu hanya sebagai perantara. Tetapi kalau sudah kita bicara usia, bicara umur, bukan yang menentukan dokter, bukan yang menentukan rumah sakit, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disepelekan kaitan dengan usia ini, nilainya tinggi. Nah, bahkan coba kita bisa apa ya, berandai-andai atau mengekspresikan saja. Ketika seorang miliarder naik kapal, di tengah kapal, kemudian di tengah laut begitu ya, di tengah laut terjadi ombak yang sangat besar, kemudian apa? Kapal itu tenggelam. Kira-kira apakah harta yang dia miliki sebagai seorang miliarder, meskipun saat itu dia punya bekal uang yang cukup, misalnya ATM-nya isinya miliaran, hartanya menumpuk, bahkan di tasnya itu isinya uang semua. Kira-kira kalau di saat yang seperti itu dia disuruh untuk memilih, ya, menyelamatkan uang satu tas, satu koper dengan nyawanya, pasti yang akan dipilih adalah nyawanya. Atau bisa dikatakan satu koper uang ini ketika ada orang menawarkan, ditawarkan dengan satu ban gitu ya, pasti akan memilih ban daripada uang satu koper. Kira-kira seperti itu. Nah, maka disitulah bentuk dari apa, penghargaan yang diberikan Allah terhadap usia yang diberikan oleh kita semuanya. Nah, kemudian dengan usia yang diberikan Allah sampai hari ini kita diberikan kesempatan hidup, kemudian apa bentuk syukurnya kita? Ya. Apa bentuknya syukurnya kita? Yang jelas apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Maka sisa umur yang tertinggal mestinya adalah digunakan untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Bukan hanya sekedar mengabdikan diri ya Bapak Ibu, tetapi mengabdikan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti menjadikan satu pelajaran bagi kita bahwa ketika kita mengabdikan diri kepada Allah itu harus dengan semaksimal mungkin, bukan hanya sekedarnya, sementing sholat, sementing zakat, sementing poso, kan ngeten nggih. Tetapi ada kata-kata pengabdian yang sebenar-benarnya. Itu artinya apa? Bahwa kesempatan sisa usia yang diberikan Allah itu adalah untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah agar lebih banyak. Terutama ketika Allah memberikan kita di saat kita sempat dan saat kita sehat. Aslinya kualik Bapak Ibu. Zaman sekarang terbalik. Kudune yang memperbanyak kajian-kajian, yang menghadiri kajian-kajian taklim, sholat jamaah di masjid itu nyun sewu ya, bukan mayoritas orang-orang yang sudah lanjut usia, tetapi siapa? Para pemuda, generasi muda, remaja-remaja itu seperti itu. Kenapa? Karena mereka yang masih diberikan kesempatan banyak, kesehatan yang cukup untuk apa? Memperbanyak kualitas ibadahnya. Benten kalian nyun sewu nggih, bapak-bapak ibu-ibu sing usia lanjut kadang-kadang berdiri mawon imame rada suwi bacaane wis ngrundel ngeten nggih. Ya Allah suwi temen kan ngeten dah. Kan ngeten. Apalagi kadang-kadang kalau disuruh untuk duduk 1 jam dalam kajian seperti ini kan rasanya
berat, ana sing boyoke pegel kan ngeten nggih. Ana sing wis macem-macem. Belum lagi kepikiran yang lain. Contohnya napa? Wis dititipi nanti untuk beli ini, beli itu. Kemudian mikir lagi, aduh makan hari ini apa dan seterusnya. Itu pikiran-pikiran yang ada pada orang yang sudah lanjut. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu artinya nopo? Bahwa bentuk syukurnya adalah mari kita bersama-sama gunakan usia itu untuk mengabdikan diri kepada Allah, tentunya menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai makhluk Allah dan hamba Allah dengan yang sebenar-benarnya. Jangan hanya asal ngaji nek jenengan mung mangkat sing penting ngaji. Walaupun nyun sewu nggih, saat ngaji kita wis yang penting lendean, tertidur kan, yang penting ngaji ngeten nggih. Berarti kualitasnya kan berbeda dengan orang yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan kan ngeten. Sama ketika anak diberi pelajaran oleh gurunya, ketika anak tertidur dengan anak yang memperhatikan dengan sepenuh hati, dengan fokus, pasti ketika ulangan yang nilai baik adalah yang mendengarkan fokus kan ngeten. Itu menjadi satu apa? Hal yang mestinya kita lakukan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selain mengabdikan diri kepada Allah dengan yang sebenar-benarnya, tentunya usia yang tersisa yang diberikan Allah kepada kita ini adalah kita untuk mengabdikan diri, ya, berbuat baik kepada orang lain. Itu pun tidak hanya sekedarnya, tetapi apa? Dengan sebanyak-banyaknya. Mulanya jangan ditunda-tunda ketika berbuat kebaikan. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dan ini menjadi satu pengingat bagi kita semuanya. Ternyata berat Bapak Ibu. Semakin kita itu diberikan kelebihan oleh Allah, itu ternyata ujiannya semakin berat. Contohnya apa? Nyun sewu nggih. Jangan kita itu kadang-kadang seringnya mudah terperdaya dengan kekuatan di saat kita sedang sehat dan produktif. Kadang-kadang wis ora eling waktu. Wis usia sehat dan produktif itu wis pengine wah kerja ngumpul ke duit, nabung dan sebagainya kan ngeten nggih. Sampai kadang-kadang kita itu justru di saat sehat dan produktif itu terkadang fokusnya itu adalah pada nilai-nilai kehidupan dunia saja gitu loh. Sehingga wis ya nyun sewu nggih, kadang kita tidak lagi memperhatikan masalah waktu sholat dan lain sebagainya itu ya. Ya buktinya nyun sewu nggih. Semoga tidak terjadi pada diri kita ya. Kita lihat kalau tukang batu, tukang bangunan itu kan di saat waktu duhur itu bukan mereka bergegas menuju ke musola, itu kadang-kadang digunakan untuk apa? Tidur, makan, tidur, nanti mulai kembali aktivitas kembali nanti sampai asar itu tidak terus lantas dia bergegas sholat, tidak, kadang-kadang apa? Sudah kalau tenaganya masih ekstra kadang-kadang ditambah lembur, sudah sampai nanti tidak ingat waktu. Nah itu kita terperdaya dengan apa? Kekuatan kesehatan yang diberikan Allah pada saat itu. Nah ini yang kadang-kadang perlu kita sikapi bersama, perlu kita ingat bersama. Dan juga terkadang yang sewu kita juga seringnya terperdaya dengan apa? Dengan ya kekayaan yang diberikan oleh Allah berupa materi. Justru orang yang diberikan oleh Allah materi yang lebih, itu terkadang justru bukan menjadi satu sarana untuk semakin dekat dengan Allah, tetapi kadang-kadang kita lupa akan Allah. Jadi kaya saklabah lah kira-kira begitu ya.
Di saat tidak punya apa-apa, dekat dengan Allah luar biasa. Meminta kepada Allah itu doanya itu sampai menangis-nangis kan itu ya. Sampai tidak tidur semalaman, bermalam-malam sambil mengeluarkan air mata. Tujuannya apa? Agar Allah itu melasi dengan kita kan gitu kan. Tapi ketika sudah lebih dari apa yang kita butuhkan, mau apa saja bisa, nah itu kita terperdaya di situ. Akhirnya jadi lalai. Ya, Allah itu sudah tidak diingat lagi, bahkan jauh dari Allah. Itu juga sebenarnya ujian. Makanya kan ketika harta yang banyak itu kan termasuk apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kadang menipu daya kita itu adalah ketika kita diberikan kekuasaan, atau bisa dikatakan dalam istilah kita ini adalah kita ditokohkan gitu. Kadang-kadang kita ditokohkan, dengan ketokohannya itu bukan menjadi kita semakin mengevaluasi gitu kan, tetapi terkadang kita itu justru menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi sesuatu yang merasa bahwa saya ini adalah orang yang paling kan gitu nggih. Yo paling itunya, paling ininya kan seperti itu ya. Dipercaya dan lain sebagainya. Nah itu kadang kita terlena. Makanya kita harus hati-hati ketika hal-hal yang demikian itu terjadi pada diri kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengingat salah satu hadis riwayat Ahmad menyampaikan khairun nas mang tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Itu kata hadis riwayat Ahmad ya, dari Rasulullah SAW bersabda ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ketika diberi oleh Allah panjang umurnya itu ya. Ini dicatat nih giling-giling, bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika diberikan oleh Allah itu panjang umurnya itu kan, dan umur yang panjang itu digunakan untuk kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Itu Bapak Ibu. Makanya ketika orang itu diberikan usia panjang umur, kemudian jangan berbahagia. Bahkan seringnya kita ini kan, kalau makanya yang tidak sesuai dalam ajaran Islam itu kan yang tidak pas itu ya. Ketika ulang tahun itu kan sering dinyanyikan ya, panjang umurnya, tetapi tidak ada doa setelahnya apa? Dengan panjang usia itu justru kebaikan semakin bertambah. Jadi hanya didoakan panjang umur itu, tidak didoakan umur yang berkah. Sehingga apa? Banyak yang usianya itu umurnya diberikan oleh Allah itu panjang, tetapi sedikit amaliyahnya, sedikit kebaikannya. Nah ini yang kemudian diteruskan oleh sabda Rasulullah itu apa? Wa syarrun nasi mang tola umuruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan oleh Allah itu umur panjang gitu ya. Tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk berbuat kejelekan, termasuk ya kadang kerusuhan, rusuh lah ibaratnya nggih. Ya panjenengan bisa perhatikan nggih. Kadang bener pepatah mengatakan tua-tua keladi gitu nggih. Semakin tua semakin menjadi. Kadang usia tua itu kembali seperti anak kecil. Kan itu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa dengan kehidupan yang baik ya, maka sampai kapanpun akan terbawa. Akan terbawa. Enten Bapak Ibu. Makanya ini menjadi renungan kita bersama ya. Artinya merenung itu bukan pada saat di akhir tahun
kemudian kita merenung, merefleksi di akhir tahun itu ya. Tetapi merenungi itu setiap saat. Ketika masih ada kesempatan yang diberikan Allah terkait dengan usia yang diberikan oleh kita. Kan ngeten Bapak Ibu. Makanya menjadi refleksi bersama. Karena Rasulullah SAW juga menyampaikan, ini salah satu hal yang kadang-kadang mari kita coba nih refleksi, dan ini sepertinya banyak yang sudah mengalami. Napa Bapak Ibu? Man atat alaihi arba'una sanatan walam yaghlib khairuhu syarruhu falyatahajjar ilan nar. Ya Allah, ini rada merinding Bapak Ibu. Napa? Barang siapa yang sudah masuk umurnya 40 tahun, karena kula ini pas usia 40 tahun ini Bapak Ibu. Jadi merinding macane. Jadi barang siapa yang sudah memasuki usia umur 40 tahun tetapi kebaikannya masih belum dapat mengalahkan kejelekan-kejelekannya, maka kata Rasulullah, lemparkanlah saja ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini Bapak Ibu. Padahal saya baca di beberapa buku-buku tentang psikologi itu, usia 40 tahun itu kebanyakan adalah usia di saat orang mengatakan puber kedua. Makanya banyak orang terjerumus pada usia-usia itu. Makanya kan banyaknya perselingkuhan, rumah tangga retak, itu kan di usia-usia yang seperti itu. Ketika kita tidak mampu untuk menjaga dan saling merefleksi pada diri kita, mengevaluasi kita. Dan ada satu hadis yang perlu kita pahami juga maka insya Allah ketika usia 40 tahun itu kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka seterusnya kita insya Allah akan istiqomah menjalankan kebaikan itu. Tetapi ketika usia 40 tahun kok justru malah semakin terpuruk amaliyahnya, maka ke depan itu juga akan terpuruk. Artinya keburukan amaliyahnya itu biasa dia lakukan dimulai dari usia 40 tahun. Saya sudah mengalami usia 40 tahun, mungkin juga mas-mas yang ada di sini ya. Kalau panjenengan semua ini kan ayo dan sebagainya sudah mengalami seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Ya bukan apa-apa. Ini sebenarnya adalah teguran keras. Teguran keras bahwa menggunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Tentunya sesuai dengan garis agama yang diajarkan oleh Rasul kita. Kan ngeten Bapak Ibu. Makanya kan selalu diingatkan dalam setiap ceramah dan sebagainya ya, bahwa kita ini akan dimintai pertanggungjawaban itu kan. Itu selalu sering diingat-ingatkan tentang kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Kulukum ra'in, bahwa diri kita semuanya ini kan pemimpin ngeten nggih. Ya, maka wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Jadi dalam setiap diri kita, baik diri kita itu kulan panjenengan sami, ngeten nggih. Mboten kok pemimpin nggih berarti takmir masjid, ngeten nggih. Kemudian presiden, gubernur, wali dan sebagainya ya. Tetapi kita kembali pada diri kita ini semua adalah pemimpin. Kan ngeten. Maka ini kan sering diingatkan terus, disampaikan terus. Tujuannya apa? Agar kita ini bisa untuk metani awake dhewe. Ya, bahwa saya itu diberikan Allah sebagai khalifah fil ard di muka bumi ini, tentunya nanti akan dipertanyakan oleh Allah tentang khalifah fil ard yang amanah tadi. Nah, makanya kan ada satu hal yang memang tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu
salah satu hadis Tirmidzi itu ya agak panjang itu ya. Itu kan menyampaikan apa Bapak Ibu? Jadi disampaikan di situ dikatakan begini. Belum lagi hilang jejak telapak kaki kita itu nih, seorang hamba pada hari kiamat kelak. Gitu ya. Maka di situ akan dipertanyakan 4 hal. Ya. Jadi kita itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah di akhirat kelak 4 hal. Nah Bapak Ibu, yang pertama adalah di situ dikatakan apa? Fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi fima iktasabahu, termasuk jismihi fima ablahu. Jadi ada 4 hal. Yang pertama Bapak Ibu, untuk apa umur kita habiskan. Jadi nek Allah ngasih kita usia semakin panjang, maka semakin akan berat pertanyaannya. Berarti akan semakin berat pertanggung jawabannya. Makanya kita di satu sisi kadang-kadang bersyukur ya, alhamdulillah ya Allah diberikan usia yang panjang. Tetapi kalau usia yang panjang tadi tidak bermanfaat, justru akan semakin memperberat hisab. Tapi kalau kita itu usianya pendek, terkadang ya Allah, saya semoga diberikan usia yang cukup. Cukup itu maksudnya apa? Agar bekal saya untuk meninggal, untuk mati itu cukup, kan gitu nggih. Yang cukup itu kan Allah yang menilai. Jadi kita itu memang sering berdoa, ya Allah semoga usia saya diberikan usia yang panjang umur, tapi jangan berhenti. Tetapi apa? Usia yang barokah. Sehingga apa? Di usia tua itu bukan justru nyun sewu ya, itu mempersulit dan menyusahkan orang lain, tapi justru usia panjang itu banyak manfaat nilai amaliyahnya, kebaikannya. Mulanya Rasulullah SAW itu diberikan usia 63 tahun itu kan tidak terlalu sepuh nih. Mungkin yang di kajian ini kan ada yang lebih dari 63 nih. Nah, kan gitu. Rasulullah saja diberikan usia 63 tahun. Kan ngeten. Itu belum terlalu sepuh kalau kita lihat sekarang ya. Tapi ya usia itu tidak bisa dipungkiri, kapanpun dimanapun ya. Buktinya nyun sewu nggih, ibadah haji dari Batang sendiri itu sudah ada berapa Ibu? Informasinya kan sudah ada 3 nggih. 3 yang meninggal di Mekah. Usianya pun tidak begitu sepuh, ada yang usia masih 54 tahun gitu kan. Nah, artinya usia yang masih produktif untuk beribadah. Kan ngeten. Nah, apakah kemudian usia di atas 63 tahun sudah tidak produktif? Belum tentu. Nah itu tadi. Terkadang usia sudah 70 tahun tapi alhamdulillah masih diberikan sehat, bisa jalan, bisa untuk ikut kajian-kajian taklim, bisa untuk ikut jamaah sholat 5 waktu. Itu kan subhanallah nih. Dan itu tidak hanya 1 2, banyak yang seperti itu. Padahal usianya sudah. Nah, yang penting adalah bagaimana kita bisa untuk mengevaluasi diri kita, untuk menyadarkan diri kita bahwa satu pertanyaan yang akan ditanyakan Allah kepada kita kelak di akhirat adalah untuk apa umur dihabiskan. Bahwa nanti Allah mau mengambil kita di usia berapa tahun kan itu. Tapi intinya adalah usia itu untuk apa? Kan ngeten nggih. Nah, kemudian yang sekiranya memahami tentang itu siapa? Ya diri kita kan. Mau seorang lain? Kan diri kita. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita mau berpikir secara sehat, hari ini itu kita sudah bisa mengukur. Hari ini saya itu lebih banyak kebaikannya atau
keburukannya itu sudah bisa panjenengan bisa mengira-ira itu nih. Tapi wala menurut Allah itu kan, kadang menurut kita baik, menurut Allah belum tentu baik ya. Tapi paling tidak kan ikhtiar kita untuk baik itu ada. Kan gitu. Nah, termasuk yang kedua Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti akan dipertanyakan untuk apa tubuhnya itu dipakai. Dalam arti badan kita yang sehat, kuwi nggo apa? Tangane nggo apa? Kemudian diberikan oleh Allah otak nggih, nggo mikir ora kan ngeten nggih. Apa jangan otaknya malah jadi kebalik. Napa? Muncul si apa ya? Sikap licik kemudian merugikan orang lain kan bisa jadi. Mulai saat ini kan kadang nggih, orang pinter justru kepinterannya untuk memperkaya diri kan banyak. Nah, itu akan dipertanyakan Bapak Ibu kaitan dengan apa? Tubuh yang diberikan oleh Allah, mulai dari kaki sampai rambut. Kan ngeten nggih. Itu yang perlu menjadi kita resapi bersama-sama. Termasuk Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan terkait dengan Bapak Ibu ilmunya apakah sudah diamalkan atau belum. Contohnya jenengan hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu yang panjenengan dapatkan itu diamalkan tidak? Ya tentunya amal itu kan bukan terus hanya diajarkan nggih, tapi paling tidak kita bisa mengamalkan untuk diri kita sendiri dulu. Oh, ini baik, berarti saya mau melaksanakan. Ada anjuran perintah untuk sholat berjamaah, untuk menghadiri kajian taklim seperti ini, maka orang yang selalu memanfaatkan ilmunya dengan sebaik-baiknya, ya dia akan praktekkan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi bukan berarti harus semuanya, berarti semua nanti dituntut untuk ceramah gitu, bukan. Tetapi apa? Untuk mengamalkan dalam diri kita sendiri dulu. Baru kalau kita sudah mampu dan kuat, kita ajak keluarga kita ajak saudara kita ajak tetangga kita, tentunya dengan kemampuan yang kita miliki kan seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, itu yang akan dihisab oleh Allah di akhirat kelak adalah hartanya dari mana ia dapatkan, dan kemudian harta itu dibelanjakannya untuk apa kan ngeten. Jadi luar biasa Bapak Ibu nggih. Mulane orang semakin kaya itu harusnya semakin prihatin. Prihatin apa? Ketika dengan kekayaan yang dimiliki itu bukan untuk menyelamatkan dirinya, justru akan menjerumuskannya. Ngerti Bapak Ibu? Nah, ini yang kadang-kadang nyen sewu nggih, kenapa kita itu tidak harus berbangga diri dengan apa yang kita miliki, selama kebanggaan diri itu tidak untuk menjadikan kita menjadi lebih baik. Buat apa ilmunya mumpuni tapi kenyataan dalam perilakunya tidak sesuai? Buat apa kita itu tahu tentang bagaimana hukum halal haram tetapi nyatanya kita masih mengkonsumsi makanan-makanan yang haram? Buat apa kita paham tentang agama tapi nyatanya sholat saja tidak maksimal atau tidak kita laksanakan dengan penuh, bolong-bolong maksudnya ya. Kita tahu tentang kaifiat manfaat tentang puasa itu kan, puasa wajib, puasa sunnah, nyatanya juga biasa-biasa saja tidak kita lakukan. Buat apa? Berarti artinya apa? Ilmu yang diberikan Allah itu kurang bisa diamalkan. Betul Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya orang semakin tinggi pangkatnya
Nah, ini sekali lagi kita ingat terus. Orang semakin tinggi pangkatnya, maka orang tersebut akan semakin banyak perbuatan maksiatnya. Orang semakin berkuasa, semakin banyak kemaksiatannya. Itu sadar atau tidak? Ya, nyun sewu nggih. Terkadang ini sebentar lagi ya, misalnya momen pemilu gitu kan. Coba nanti pemilu 2024 orang berebut kekuasaan. Berbagai cara dilakukan. Itu kan menjadi satu sebuah kejadian yang kita alami, bahkan kita saksikan bersama-sama dengan berbagai cara licik. Kalau seperti itu berarti bukan semakin dia baik, kepangkatan maupun semakin besar kekuasaan itu kalau didapatkan dengan cara yang tidak baik, tentu bukan menjadi kemaslahatan. Kan ngeten Bapak Ibu. Contohnya ketika kita berdagang ingin mendapatkan keuntungan, hanya sekedar untung tapi tidak ada nilai berkah di dalamnya, atau mengharapkan sesuatu perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi berbagai cara dilakukan sehingga dia untung, perbuatan licik dilakukan, mengurangi timbangan dan sebagainya, dia untung, dia kaya, tetapi itu bukan menjadi kemaslahatan yang baik untuk dirinya, tetapi justru malah akan semakin terus ditingkatkan. Wah, curang seperti ini saja hasilnya luar biasa, apalagi curangnya ditambahkan seperti itu Bapak Ibu. Berarti apa? Semakin maksiatnya itu semakin bertambah. Kan itu Bapak Ibu. Dan termasuknya tadi saya sampaikan, orang semakin kaya itu jangan berbangga diri. Karena apa? Sebagian dari orang yang diberikan Allah tambahan kekayaan itu, maka semakin orang tersebut itu lupa akan Allah, dan justru kadang orang tersebut semakin bertambah pula nafsu maksiatnya itu bertambah. Contohnya napa nggih? Ya banyak hal nggih. Di duit sing biasanya pengen iki ora iso, pengennya ini, pengennya itu, pengennya ini dan sebagainya. Iya kalau itu kemaslahatan, kalau hanya untuk nyesel nggih, gengsi yang tidak. Maka sekarang itu kan kebutuhan yang dulu itu neng pelajaran itu nggih, kebutuhan tersier sing ora penting. Nek primer itu kan 3 tok Bapak Ibu. Makan nggih, pangan nggih, pangan, papan, sandangan ngeten nggih. Tapi sekarang bukan itu. Sekarang justru primer itu apa? Motor, mobil itu sudah primer. Walaupun kadang kita ini belum begitu ya jauh nggih. Belum begitu butuh, ya kadang karena bisa ya beli. Dan itu sudah menjadi kadang kebutuhan primer. Bahkan sekarang itu banyak orang kredit motor, ora iso mangan tapi iso kredit, malah diutamakan. Sementing duwe motor anyar, masalah makan sehari-harinya mampu atau tidak kadang tidak dipikirkan. Justru kuat orang mangan ngeten nggih. Kuat enggak makan, soalnya apa? Uangnya untuk ngangsur. Sekarang banyak Bapak Ibu kata sendiri. Sehingga ya tadi, kalau tidak kuat dia justru semakin bertambah nafsu maksiate. Pokoknya bicaranya aku kudu iso ngangsur wulan iki. Kalau dia tidak punya pendapatan lebih, ya kadang yang saya tadi berbagai cara dilakukan. Ya kalau baik akan bermanfaat apa yang kita miliki. Tapi kalau justru dilakukan dengan hal yang kurang baik, bukan menjadi maslahat tapi menjadi madorot, kan seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini menjadi renungan kita bersama. Nih, makanya Bapak Ibu di akhir kajian ini, mari kita coba untuk sama-sama mengingat pesan Rasulullah. Rasulullah itu kan
sudah memberikan pesan kepada kita tentang apa? Ihtamin khomsan qabla khomsin. Kan itu Bapak Ibu nggih. Jadi pergunakanlah 5 kesempatan sebelum datangnya 5 kesempatan. Ini kan sering lagune juga sudah banyak beredar. Tapi kadang kita belum menyadari itu. Apa Bapak Ibu? Sihatika qabla sakomika. Jelas, pergunakanlah kesempatan sebelum datang sakit ya. Jadi yang pertama itu pergunakan kesempatan sehat sebelum sakit. Dan nek jenengan diberikan hari ini sehat, yo aja nunggu nek lara. Sehat yo gunakan untuk kebaikan-kebaikan sebelum nanti sakit. Ibaratnya nek sakit jenengan harus di tabungan kebaikan. Jadi dianggap sakitnya kita itu adalah justru mengurangi dosa. Lah nunggu eling sama Gusti Allah kok ternyata pada saat kita sakit ya sudah tidak ada kesempatan kan nggih. Pak salat biro nyoro. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu dan seterusnya nggih. Termasuk pergunakanlah kesempatan lapang sebelum sempit. Gunakanlah saat muda sebelum datang hari tua. Pergunakanlah kesempatan kaya sebelum miskin dan seterusnya ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.